Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كيف حالكم أيها المشاهدون الكرام؟ نلتقي الآن مرة أخرى في هذه القناة وأرجو منكم في صحة وعافية. في هذه المناسبة المباركة سوف نتعلم معا عن الفرق بين كلمة الجسم والجسد والبدن. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari atau membahas tentang perbedaan antara kalimat jasad, jisim, jasad, dan badan. Yang ketiga-tiganya ini kalau dalam bahasa Indonya bermakna tubuh atau badan. Tubuh ya. Jadi dalam bahasa Arab tubuh itu berarti ada 3. Jisim, jasad, dan badan. Itu semuanya. Baik. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mengetahui perbedaan dari ketiga-tiga kalimat ini. Baik. Apa saja penggunaannya dan kapan disebut jisim dan kapan disebut jasad dan juga kapan disebut badan. Baik. Badan di sini jisim di sini al-jismu huwa jama'atul badan awil a'dha' minan nas wal ibil wad dawab wa ghairihim. Jadi yang disebut jisim di sini adalah semua anggota badan. Baik itu dari manusia, hewan, pokoknya semuanya ya unta dan lain sebagainya itu disebut jisim. Jadi semua tubuh makhluk atau tubuh manusia, tubuh hewan dan lain sebagainya itu disebut jisim. Dan juga kapan disebut jisim? Biasanya itu disebut jisim ketika hal tersebut itu bernyawa. Disebut jisim bagi yang bernyawa itu disebut jisim. Jadi huwa yutlaqu 'alal badan, tubuh yang fihi hayatun wa ruhun wa harakah, yaitu yang mempunyai kehidupan atau yang bernyawa dan juga yang bergerak. Jadi di situ disebut jisim. Jadi misal kita ini disebut jisim. Kenapa? Karena kita punya ruh, kita hidup, kita ada ruhnya dan juga kita bergerak. Hewan juga seperti itu. Hewan juga ada kehidupan, dia bergerak dan juga dia bernafas. Itu disebut jisim. Jadi di sini bisa dipahami bahwa jisim itu adalah umum bagi semuanya, bukan cuma pada manusia, tapi juga pada hal-hal yang punya kehidupan, yang punya kehidupan dan juga yang bergerak dan juga yang bernafas seperti itu. Itu jisim. Sedangkan jasad, al-jasad jismul insan kamilan minal ra'si ilal qadamaini. Yaitu kalau jasad itu adalah tubuh manusia. Mulai dari atas, mulai dari kepala sampai 2 kaki itu disebut jasad. Jadi jasad ini khusus disebutkan kalimatnya kepada manusia, yaitu jasad wa jismul insan duna ghairi. Jadi khusus kepada manusia. Ada yang mengatakan seperti itu. Jadi jasad ini adalah khusus kepada manusia. Tapi ada sebagian yang beda atau dalam konteks yang lain. Tapi di sini biasanya dikaitkan atau bagi makhluk yang tidak makan dan juga tidak minum, atau bisa juga disebut al-jamid. Al-jamid atau disebut yang jamid yang keras atau yang tidak punya kehidupan, itu disebut
jamid. Jadi makanya di sini disebutkan au alidalati alal jissati awil jism bila ruh, yaitu bagi yang tidak bernyawa itu disebut jasad. Makanya di sini disebutkan wa badanul insan ba'da wafatihi wa khuruji rihihi, yaitu yang disebut jasad adalah badan manusia setelah wafatnya dan setelah keluar ruhnya. Jadi itu disebut jasad. Tapi dalam Al-Quran disebutkan jasad di sini disebutkan yang bermakna di sini ada konteks lain. Disebutkan tadi bahwa kenapa? Afwan. Jadi di sini disebutkan yuqalu kullu khalqin la yakulu washrab, atau juga li dalalati ala jissah awil jism bila ruhin. Jadi ada juga sebagian kepada manusia yang sudah wafat, tapi ada di lain konteks kepada hewan atau kepada timsal atau kepada suatu yang keras seperti jamad atau seperti batu yang dibuat oleh kaum Bani Israel. Itu disebut jasad. Kenapa disebut jasad? Karena itu disamakan dengan tabiatnya jin. Yang mana kalau dikaitkan di sini wa yuqalu kullu khalqin la ya'kulu wa yashrab. Jadi dalam keterangan lain bahwa malaikat dan juga jin itu disebut jasad. Wallahu a'lam. Apakah ini benar seperti itu? Jadi yang penting di sini dipahami bahwa jasad itu badan yang sudah tidak bernyawa dan sudah tidak punya ruh. Seperti ya di sini ijlu, yaitu hewan yang dibuat oleh orang-orang Bani Israel itu disebut jasad juga karena dia tidak punya ruh. Makanya disebut jasad. Jadi bisa dipahami di sini bahwa jasad sebenarnya di sini lebih khusus daripada jisim. Kalau jisim itu a'am, yaitu lebih umum. Tapi kalau jasad itu lebih khusus, yaitu bisa juga kepada manusia saja. Jadi yang disebut jasad adalah mulai dari kepala sampai kaki. Dan juga yang disebut jasad itu setelah sudah tidak punya ruh, sudah tidak ada kehidupan di situ. Sedangkan kalau jisim itu punya kehidupan dan juga umum kepada seluruh makhluk. Sedangkan badan di sini al-badanu huwal jasadu ma siwa ar-ra'si mimma ghaludha wa samana, yaitu yang disebut badan itu adalah anggota tubuh manusia selain kepala dan kaki dan juga tangan. Itu disebut jasad ya sebenarnya. Kenapa? Karena ghaludhah, di situ ada ghaludha wa samuna. Karena di sana ada ya kalau kita lihat badan kita maka kita akan melihat sesuatu yang memang ada dakham. Dakham itu anggap gemuk atau ada daging dan lain-lain sebagainya. Makanya di sini disebutkan wa kadzalika bi atibari 'azmil jissah wa qila sabun mujassad. Jadi di sini ini yang disebut badan. Ini juga disebut badan di sini. Oke, jadi di situ bisa dipahami. Jadi ini disebut badan. Li jissihi atau li azmihi. Karena ada tulang atau ada kegemukan dan lain-lain sebagainya.
atau berisi daging dan lain sebagainya. Makanya di situ disebut jasad. Jadi kalau jasad ini lebih khusus lagi. Jadi ada, kalau ditingkatkan atau disusun berarti paling khusus itu adalah badan, sedangkan lebih umum lagi adalah jasad, dan lebih umum lagi adalah jisim. Jadi bisa dipahami di situ bahwa jisim bagi keseluruhan atau lebih umum. Jadi yang disebut jisim seperti itu. Jisim adalah tubuh yang bagi semua makhluk, baik itu hewan, manusia, dan lain-lain yang mempunyai kehidupan, itu disebut jisim. Sedangkan jasad adalah yang tidak mempunyai kehidupan, dan dimulai dari kepala sampai kaki, itu disebut jasad. Sedangkan jisim di situ, sedangkan badan itu selain ro'as dan juga kaki dan tangan, itu yang disebut badan. Jadi di sini bisa dipahami perbedaan antara ketiga isim ini, ketiga mufradat ini. Kalau badan itu lebih khusus, sedangkan jasad itu lebih umum, itu pada yang tidak punya kehidupan, tapi seluruh tubuh itu disebut jasad. Sedangkan sedangkan jisim itu keseluruhan tubuh dan juga seluruh tubuh makhluk yang lain yang mempunyai kehidupan. Oke, jadi bisa dipahami kah? Insyaallah bisa dipahami. Kalau memang belum dipahami bisa di komentar, atau ada kesalahan silahkan komentar nanti di kolom komentar. Dan mungkin hanya itu yang dapat sampaikan. Kalau ada kesalahan mohon maaf, karena manusia mahalul khata' wan nisyan. Dan mohon maaf juga, misal nanti ada kesalahan silahkan di komen, atau ada masukan silahkan di komen. Karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Kalau memang ada kesalahan dari penjelasan ini, silahkan di komen. Dan insya Allah karena memang perspektif atau definisi dari ketiga-tiganya ini berbeda. Bisa jadi berbeda di antara definisi yang lain, tapi ini adalah definisi yang ana ketahui atau yang ana ambil dari beberapa referensi gitu. Jadi misal ada definisi yang lain atau perbedaan-perbedaan yang lain, silahkan ditulis di kolom komentar agar juga bisa menyebarkan ilmu yang menambah wawasan kita tentang bahasa Arab. Taib, wa hadha minni wa astaghfi minkum jami'an min kulli akhta' wa syukran lakum ala musyahadatikum hadhihi al-qanat, wa naltaqi maratan ukhra insyaallah fi al-liqa' al-qadimah. Wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.